Malam itu, suara teriakan ayahku menggema di seluruh rumah. "Kamu bukan anakku lagi. Keluar dari rumah ini, dasar Gai!" Kata-kata itu menghancurkan hatiku dalam sekejap. Aku berdiri di tengah ruang tamu rumah kayu tua di pinggiran Surabaya, tubuhku gemetar hebat, air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Keluargaku yang selama ini ku kenal penuh tawa dan kehangatan kini memandangku seolah aku musuh terbesar mereka. Ayah, Pak Budi dengan wajah merah padam menunjuk pintu depan sambil tangannya bergetar. Ibu, Bu Ani, hanya menangis terseduh di sudut soa, tangannya menutup mulut seolah tak sanggup melihatku lagi. Kakakku, Rina, berdiri diam dengan mata penuh kekecewaan, sementara adikku yang masih kecil hanya bingung memandang dari belakang kursi. "Pergi sekarang juga. Jangan pernah muncul di depan kami lagi," bentak ayah sekali lagi. Aku mencoba membuka mulut, ingin menjelaskan bahwa aku tetap Rama, anak yang sama yang dulu ia ajari naik sepeda, yang selalu membantu di warung keluarga. Tapi suaraku hilang tertelan isak tangis ibu. Hanya satu orang yang tidak ikut berteriak. Nenekku, Mbah Siti, duduk tenang di kursi rotan tua dekat jendela, matanya basah tapi bibirnya tetap rapat. Ia hanya memandangku dengan tatapan yang penuh pengertian, seolah sudah lama tahu rahasia ini. Malam hujan deras di Surabaya membuat jalanan licin saat aku akhirnya keluar dengan tas ransel kecil berisi pakaian seadanya. Pintu rumah ditutup keras di belakangku. Aku berjalan tanpa tujuan, hujan membasahi baju dan hatiku yang hancur. Berapa lama aku berjalan? Aku tak tahu. Yang kuingat hanyalah dinginnya malam dan rasa malu yang membakar dada. Mengapa harus malam ini? Mengapa ayah harus membaca pesan dari temanku di ponsel yang tertinggal di meja makan? Aku tak pernah berniat menyakiti siapapun. Aku hanya ingin hidup jujur. Tapi di keluarga kami yang taat adat Jawa dan agama, jujur seperti ini berarti pengkhianatan. Aku tiba di rumah kecil Mbah Siti di ujung gang sempit setelah hampir 1 jam berjalan kaki. Rumah itu sudah tua, cat dindingnya mengelupas, tapi lampu teras masih menyala hangat. Mbah Siti sudah menunggu di pintu, seolah ia tahu aku akan datang. "Masuklah, Nak," katanya pelan sambil memelukku erat. Bau minyak kayu putih dan daun sirih yang selalu melekat di bajunya membuatku menangis lebih keras. Malam itu, di dapur kecilnya, Mbah Siti menyeduh teh jahe hangat tanpa banyak bicara. Ia hanya mendengarkan saat aku cerita dengan suara terbata. "Mereka bilang aku bukan anak lagi, Mbah. Aku Gai dan itu cukup untuk mereka membuangku." Mbah Siti mengangguk pelan, tangannya yang keriput mengusap punggungku. "Nenek tahu, Rama. Nenek sudah lama melihat. Kamu tetap cucu nenek, tetap darah daging. Tidur di sini malam ini. Besok kita bicara lagi." Aku tidur di kamar kecil yang dulu milik ayah saat kecil, kasurnya keras tapi selimutnya hangat. Pikiranku berputar. Bagaimana besok? Aku kehilangan pekerjaan paruh waktu di toko karena ayah pasti akan menelepon bosku. Aku kehilangan keluarga. Tapi setidaknya ada Mbah Siti. Pagi harinya, sinar matahari Surabaya menyusup lewat celah jendela. Mbah Siti sudah menyiapkan nasi goreng sederhana. "Kamu boleh tinggal di sini selama yang kamu mau," katanya sambil menuang teh. "Nenek tidak punya banyak, tapi rumah ini selalu terbuka untukmu." Aku mengangguk meski hati masih sakit. Siang itu aku berjalan ke pasar untuk beli kebutuhan. Tetangga memandang aneh, bisik-bisik. Berita cepat menyebar di kampung kecil ini. "Itu Rama, anak Pak Budi yang ya, tahulah." Aku menunduk, berusaha tak mendengar.
Pulang ke rumah Mbah Siti, aku duduk di teras sambil memandang pohon mangga tua. Mbah Siti duduk di sampingku. Kamu tahu, Nak, hidup ini penuh pilihan. Tapi pilihan yang paling berat adalah memilih untuk tetap mencintai diri sendiri meski dunia membencimu. Kata-katanya seperti obat. Malam berikutnya, aku mulai mencari kerja online. Mbah Siti mendukung setiap langkahku. Ia tak pernah bertanya kenapa aku seperti ini. Ia hanya ada. Seminggu berlalu, ayah tak pernah datang menjemput. Ibu hanya kirim pesan singkat, jaga diri. Kakakku diam saja. Rasa sepi mulai merayap, tapi Mbah Siti selalu ada dengan cerita masa kecilnya, dengan senyumnya yang tenang. Aku mulai belajar bahwa cinta keluarga tak selalu datang dari darah, kadang dari satu orang yang memilih untuk tetap berdiri di sisiku. Tapi aku tak tahu, di balik ketenangan Mbah Siti, ada rahasia besar yang suatu hari akan mengubah segalanya bagi keluarga kami. Hari-hari berikutnya berlalu seperti kabut di pagi Surabaya. Aku bangun setiap pagi dengan perasaan berat di dada, tapi Mbah Siti selalu menyambut dengan secangkir kopi panas dan senyum yang membuat bebanku sedikit ringan. Makan dulu, Nak. Kerja nanti, katanya setiap kali aku hendak pergi mencari lowongan. Aku akhirnya mendapat pekerjaan sebagai admin di sebuah toko online kecil di pusat kota. Gaji kecil, tapi cukup untuk makan dan membantu Mbah Siti bayar listrik. Setiap sore aku pulang, kami duduk di teras bercerita. Mbah Siti menceritakan masa mudanya di desa, bagaimana ia menikah muda dan membesarkan ayahku sendirian setelah kakek meninggal. Hidup itu seperti sungai, Rama. Kadang airnya tenang, kadang banjir. Yang penting kita tetap berenang. Aku tak pernah berani tanya kenapa ia begitu menerima aku. Mungkin karena usianya sudah 76, ia melihat dunia dengan cara berbeda. Suatu sore saat aku sedang menyortir barang di toko, seorang pria sesia denganku masuk. Namanya Adi, karyawan baru di bagian pengiriman. Rambutnya rapi, senyumnya ramah, dan matanya seperti tahu banyak hal tanpa perlu bertanya. Kamu ramai ya? Dari Surabaya Timur, tanyanya sambil membantu angkat kardus. Kami mulai mengobrol. Adi juga dari keluarga sederhana, tapi ia pindah ke Surabaya untuk bekerja. Malam itu pertama kalinya setelah diusir, aku tersenyum lebar saat menceritakan Adi ke Mbah Siti. Dia baik, Mbah. Bisa diajak bicara apa saja. Mbah Siti mengangguk sambil menjahit baju lama. Kalau hatimu nyaman, lanjutkan, Nak. Tapi ingat, jaga hati. Aku tak langsung bilang bahwa Adi juga seperti aku. Kami mulai dekat secara perlahan. Kadang makan siang bersama di warung pinggir jalan, kadang jalan-jalan malam di tepi sungai. Adi bercerita tentang keluarganya yang tak pernah tahu rahasianya. Aku takut, Rama. Di Indonesia ini susah. Aku mengerti betul. Tekanan masyarakat, tetangga yang suka bergosip, teman lama yang tiba-tiba menjauh setelah berita tersebar. Suatu hari, kakakku Rina datang ke rumah Mbah Siti. Wajahnya tegang. Ayah bilang jangan dekat-dekat lagi dengan dia, katanya dingin sambil menatapku. Kamu sudah memalukan keluarga. Aku terdiam. Mbah Siti yang menjawab tegas, Rina, Rama tetap cucuku. Kalau kalian tak mau terima, itu urusan kalian. Tapi jangan ganggu dia di sini. Rina pergi dengan marah. Malam itu aku menangis lagi di pelukan Mbah Siti. Kenapa mereka benci aku, Mbah? Mbah Siti mengusap rambutku. Bukan benci, Nak. Mereka takut. Takut apa yang orang bilang.
Tapi nenek tak takut. Nenek cinta kamu apa adanya. Perlahan hubunganku dengan Adi semakin dalam. Kami tak pernah berani tunjukkan di depan umum, tapi di rumah Mbah Siti, Adi kadang mampir. Mbah Siti memperlakukannya seperti anak sendiri, menyuguhkan es teh dan bertanya tentang pekerjaannya. Aku mulai merasa hidup lagi. Tapi di dalam hati masih ada luka lama. Setiap kali lewat depan rumah orang tua, aku menunduk. Ayah tak pernah keluar menyapa. Ibu hanya mengintip dari jendela. Tekanan itu membuatku sering gelisah. Adi selalu bilang kita punya satu sama lain, Rama. Dan Mbah Siti. Suatu malam saat hujan lagi turun, Mbah Siti batuk-batuk keras. Aku khawatir, tapi ia bilang hanya masuk angin. Aku tak tahu itu awal dari sesuatu yang lebih besar. Pekerjaanku semakin lancar, aku naik jabatan kecil. Adi dan aku mulai merencanakan masa depan kecil-kecilan, mungkin sewa kamar bersama suatu hari. Mbah Siti tersenyum mendengarnya. Nenek senang melihat kamu bahagia, nak. Tapi di balik senyumnya, aku melihat ada sesuatu yang ia sembunyikan. Surat-surat lama di laci meja kayunya tak pernah ia biarkan aku baca. Aku tak bertanya. Aku pikir itu urusan pribadi. Bulan demi bulan berlalu, hubunganku dengan Adi semakin kuat. Kami berbagi mimpi, berbagi ketakutan. Di tengah masyarakat yang masih banyak menilai, kami belajar saling melindungi. Mbah Siti selalu jadi tempat kami pulang. Tapi kesehatan Mbah Siti mulai menurun. Batuknya tak kunjung sembuh. Aku membawanya ke puskesmas, dokter bilang perlu istirahat banyak. Aku semakin sering tinggal di rumah, mengurusnya. Adi membantu membeli obat. Keluarga besar tak pernah datang. Hanya sekali ibu kirim makanan lewat tetangga. Aku merasa semakin sendirian, tapi Mbah Siti selalu bilang, kamu tak sendiri, Rama. Ada nenek. Ada Adi. Dan Tuhan. Aku tak tahu bahwa rahasia yang Mbah Siti simpan akan segera terbuka, dan itu akan mengguncang seluruh keluarga kami hingga ke akar-akarnya. Musim hujan Surabaya semakin deras, tapi di rumah kecil Mbah Siti, suasana tetap hangat. Aku dan Adi semakin dekat. Kami tak pernah berani pegangan tangan di jalan, tapi di teras rumah Mbah Siti, kami bisa duduk berdua sambil memandang bintang. Kamu tahu, Rama, aku dulu takut banget sama perasaan ini, kata Adi suatu malam. Di kampungku orang bilang dosa besar. Tapi ketemu kamu, rasanya seperti menemukan rumah. Aku mengangguk, memahami betul. Di Indonesia, kami belajar menyembunyikan diri sejak kecil. Teman sekolah dulu pernah menjauh setelah tahu. Tapi dengan Adi, semuanya terasa benar. Mbah Siti sering ikut nimbrung, kalian berdua bagus. Jaga satu sama lain. Kesehatannya semakin lemah. Ia sering kelelahan hanya karena berjalan ke dapur. Aku cuti kerja untuk urus dia. Adi juga sering datang setelah shift. Suatu hari, kakakku Rina datang lagi. Kali ini dengan suaminya. Ayah sakit, Rama. Tapi dia bilang jangan panggil kamu. Kata-katanya seperti pisau. Aku diam saja. Mbah Siti yang marah, kalau Budi sakit, kenapa tak ajak Rama? Dia tetap anaknya. Rina pergi dengan wajah kesal. Malam itu Mbah Siti cerita panjang lebar tentang masa kecil ayahku. Dulu ayahmu baik sekali, Rama. Tapi setelah nikah, tekanan keluarga besar membuat dia berubah. Jangan benci dia. Aku mencoba memakan, tapi luka masih dalam. Hubunganku dengan Adi diuji saat bos Adi curiga.
Kalian terlalu dekat, kata bosnya. Adi hampir kehilangan pekerjaan. Kami bertengkar kecil karena takut. Mungkin lebih baik kita diam dulu, kataku. Adi menangis, aku tak mau kehilangan kamu, Rama. Mbah Siti mendamaikan kami. Cinta itu bukan untuk disembunyikan selamanya. Tapi sabar dulu. Perlahan kami belajar berkompromi. Aku mulai ikut komunitas kecil online untuk orang seperti kami, tapi tetap hati-hati. Mbah Siti semakin sering cerita tentang masa lalunya. Nenek dulu punya saudara laki-laki yang mirip kamu, Rama. Tapi dia tak seberuntung kamu. Aku tak terlalu perhatian saat itu. Aku sibuk urus obat Mbah Siti. Dokter bilang paru-parunya lemah. Aku mulai takut kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar menerimaku. Adi selalu ada memelukku diam-diam saat Mbah Siti tidur. Kita hadapi bersama, katanya. Suatu sore Mbah Siti memanggilku ke kamarnya. Rama, kalau nenek pergi jangan marah sama keluarga. Mereka hanya tak mengerti. Aku tak mau dengar. Bah, jangan bicara gitu. Tapi batuknya semakin parah. Aku bawa ke rumah sakit. Keluarga akhirnya datang, tapi hanya sebentar. Ayah tak mau masuk kamar, hanya lihat dari luar. Ibu menangis tapi tak bicara denganku. Aku merasa dunia semakin sempit. Adi yang menunggu di luar, memegang tanganku diam-diam. Mbah Siti dirawat beberapa hari. Saat pulang, ia lebih lemah. Tapi senyumnya tetap ada. Nenek bangga sama kamu, Rama. Kamu sudah dewasa. Aku mulai sadar, hidup ini tak selamanya adil. Tapi dengan Mbah Siti dan Adi, aku belajar kuat. Konflik dengan keluarga semakin dalam saat mereka dengar aku sering bersama Adi. Rina kirim pesan marah, kamu bikin malu nama besar. Aku tak balas. Mbah Siti yang balas telepon, biarkan Rama hidup bahagia. Pertengkaran kecil dengan Adi terjadi lagi karena takut masa depan. Tapi kami selalu baikan. Di tengah semua itu, Mbah Siti mulai menulis sesuatu di buku catatannya setiap malam. Aku tak tahu itu surat terakhirnya. Kesehatan Mbah Siti semakin menurun cepat. Setiap pagi aku bangun lebih awal untuk bantu dia minum obat dan mandi. Adi sering datang pagi-pagi membawa bubur ayam hangat dari warung langganan. Bah, ini untuk tenaga, katanya sambil tersenyum. Mbah Siti selalu memuji Adi, kamu anak baik. Jaga Rama ya. Aku melihat Mbah Siti semakin kurus. Dokter bilang usia dan penyakit paru membuatnya sulit. Aku cuti panjang dari kerja. Adi bantu bayar sebagian biaya. Keluarga besar masih jarang datang. Hanya ibu yang sesekali kirim uang lewat transfer, tanpa pesan. Aku merasa marah tapi tak bisa apa-apa. Suatu malam, Mbah Siti memanggilku dan Adi ke kamarnya. Duduk dekat nenek, katanya pelan. Nenek mau cerita. Ia bercerita tentang saudara laki-lakinya, paman yang tak pernah aku kenal. Dia seperti kamu, Rama. Dulu dia juga disakiti keluarga. Nenek tak bisa selamatkan dia. Matanya basah. Aku dan Adi diam mendengar. Mbah Siti pegang tanganku erat. Karena itu nenek tak mau kehilangan kamu. Malam itu aku tak bisa tidur. Adi memelukku di teras. Bah, kuat, Rama. Kita doakan. Tapi keesokan harinya, Mbah Siti tak bisa bangun. Aku panik, panggil ambulans. Di rumah sakit, dokter bilang kondisinya kritis. Keluarga akhirnya datang lengkap. Ayah berdiri jauh, ibu menangis di kursi tunggu.
Rina memandangku dingin. Aku duduk di samping ranjang Mbah Siti, pegang tangannya. Rama, jangan benci mereka, bisik Mbah Siti lemah. Mereka tak tahu. Aku mengangguk, air mata jatuh. Adi menunggu di luar, tak berani masuk karena keluarga. Mbah Siti dirawat seminggu. Saat pulang, ia minta dibawa ke rumah kecilnya, bukan rumah ayah. Nenek mau di sini saja, katanya. Aku setuju. Hari-hari terakhir Mbah Siti penuh cerita. Ia cerita tentang masa mudanya, tentang cinta yang tak selalu mudah. Cinta itu harus berani, Rama. Berani meski dunia menentang. Adi datang setiap hari. Kami bertiga duduk di teras, minum teh, tertawa kecil meski situasi berat. Mbah Siti semakin sering tidur lama. Suatu pagi ia memanggilku sendirian. Di laci meja ada amplop coklat. Baca setelah nenek pergi. Dan berikan ke keluarga. Aku tak mau dengar kata pergi. Tapi aku mengangguk. Malam itu Mbah Siti tidur tenang. Aku dan Adi bergantian jaga. Pagi harinya Mbah Siti tak bangun lagi. Dokter bilang ia pergi damai. Aku menangis terseduh di pelukan Adi. Rumah kecil itu sepi. Keluarga datang untuk urus jenazah. Ayah tak bicara denganku. Pemakaman di makam desa, banyak orang datang. Aku berdiri jauh, Adi di sampingku diam-diam. Setelah pemakaman, kami kembali ke rumah Mbah Siti. Amplop coklat itu masih di laci. Aku belum berani buka. Keluarga mulai bicara soal warisan. Rumah ini milik ayah, kata Rina. Aku diam saja. Malam itu, sendirian, aku buka amplop. Isinya surat panjang tulisan tangan Mbah Siti plus dokumen. Saat baca, tanganku gemetar. Rahasia itu terbuka. Surat Mbah Siti membuat dunia berhenti berputar. Rama sayang, kalau kamu baca ini, nenek sudah pergi. Ma, nenek tak cerita lebih awal. Pamanmu, adik nenek, juga seperti kamu. Dulu keluarga besar usir dia bunuh diri di umur 25. Nenek tak pernah makan diri sendiri karena diam saja. Karena itu nenek janji kalau ada cucu seperti dia, nenek akan lindungi. Kamu adalah harapan nenek. Rumah ini tabungan nenek, semua untuk kamu. Berikan surat ini ke ayahmu. Biarkan dia tahu sejarah tak boleh terulang. Air mataku jatuh ke kertas. Ada foto lama paman yang mirip aku. Dokumen waris jelas, notaris sudah tanda tangan. Aku tak tahu harus marah atau sedih. Pagi harinya, keluarga datang lagi untuk bagi warisan. Ayah duduk di kursi Mbah Siti. Rumah ini milik kita, katanya tegas. Aku keluarkan surat dan dokumen. Baca ini dulu, Pak. Suasana langsung hening. Ayah baca, wajahnya pucat. Ibu menangis. Rina terdiam. Surat itu terus dibaca bergantian. Ini bohong, bisik ayah. Tapi foto dan tanda tangan Mbah Siti tak bisa dibantah. Kalian usir aku karena sama seperti paman. Dan Mbah Siti tak mau sejarah terulang, kataku pelan. Ayah berdiri, tangannya gemetar. Kenapa ibu tak pernah bilang? Ibu menangis lebih keras. Dia takut kalian ulangi kesalahan. Ruangan penuh isak. Rina mendekatiku, Ma, Rama. Kami tak tahu. Aku tak langsung, Ma. Luka terlalu dalam. Adi datang sore itu, aku cerita semuanya. Ia memelukku erat. Mbah Siti luar biasa. Keluarga pulang dengan wajah penuh penyesalan.
Ayah tak bicara lagi malam itu. Beberapa hari kemudian, ayah datang sendirian ke rumah. Rama, ayah salah. Ayah takut apa kata orang. Tapi setelah baca surat ibu, ayah sadar. Paman dulu ayah yang usir juga. Air mata ayah jatuh. Aku tak bisa marah lagi. Kami peluk untuk pertama kali setelah bertahun-tahun. Ibu dan Rina datang kemudian minta maaf berulang. Kami mau perbaiki, Rama. Aku mengangguk pelan. Warisan Mbah Siti kugunakan untuk renovasi rumah kecil itu. Adi pindah tinggal bersamaku. Keluarga mulai datang berkunjung pelan-pelan. Ayah bahkan minta maaf ke Adi. Jaga adikku ya. Proses penyembuhan tak instan. Ada malam aku masih menangis ingat Mbah Siti. Tapi Adi selalu ada. Keluarga besar mulai berubah. Tetangga yang dulu gosip sekarang diam, aku dan Adi mulai hidup terbuka sedikit demi sedikit. Tahun berganti, rumah kecil Mbah Siti kini penuh tawa lagi. Aku dan Adi menikah secara sederhana di hadapan keluarga dekat, meski tak resmi di mata negara. Ayah yang memimpin doa. Ibu memasak untuk tamu. Rina dan suaminya datang dengan anak-anaknya, sekarang memanggilku Om Rama dengan senyum tulus. Kami dulu bodoh, kata ayah suatu hari saat kami duduk di teras. Tapi surat ibu buka mata ayah. Makan ayah, nak. Aku memeluknya erat. Sudah, Pak. Mbah Siti pasti senang lihat kita begini. Adi bekerja sama denganku membuka usaha kecil jualan online. Keluarga mendukung. Kami sering ke makam Mbah Siti bawa bunga dan cerita. Bah, terima kasih, bisikku setiap kali. Rahasia Mbah Siti bukan hanya warisan, tapi pelajaran besar tentang penerimaan. Keluarga besar sekarang lebih terbuka. Ada sepupu yang mulai berani cerita kalau ia juga merasakan hal yang sama. Ayah tak lagi marah, malah mendengar. Aku dan Adi pergi ke pantai bersama keluarga suatu hari. Di sana, di bawah matahari cerah, aku memeluk Adi erat. Kita berhasil, ya, katanya. Aku mengangguk. Keluarga memandang kami dengan senyum. Tak ada lagi bisik-bisik. Hidup terus berjalan. Aku tumbuh menjadi pria yang lebih kuat, lebih penyabar. Mbah Siti tak pernah benar-benar pergi. Ia ada di setiap pilihan yang aku buat dengan hati terbuka. Suatu malam saat duduk di teras bersama Adi, aku ingat kata terakhir Mbah Siti. Berani mencintai diri sendiri. Aku melakukannya. Dan keluarga akhirnya ikut belajar. Apakah benar bahwa keluarga selalu menjadi tempat pulang yang aman bagi anaknya apa adanya? Benar atau salah?